Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rudi Munandar, Ketua Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jabar 1. Yang terhormat, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haji Umi Narimawati, DRA SEMSI, Ketua Pertapsi Korwil Jabar 1. Yang terhormat Ibu Irna Yanti Heriani, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen. Yang terhormat Bapak Rudi Rudiawan, Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jabar 1. Yang terhormat Bapak Agus Puji Priyono, Wakil Ketua Pertapsi Jabar 1. Dan yang saya hormati seluruh tamu undangan, Bapak Ibu Ketua Tech Center Kanwil Jabar 1 atau yang mewakili. Pada sore hari ini yang berbahagia, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama dalam kegiatan kolaborasi Kanwil DJP Jawa Barat 1 dan Pertapsi Jawa Barat 1 dengan tema transformasi edukasi pajak kekinian media sosial. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Sebelum memulai acara, izinkan saya selaku MC memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Dawa, perwakilan dari Unikom yang mengikuti program Relawan Pajak 2024. Pada sore hari ini ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, pemaparan materi, teknis live talk show, diskusi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan para hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan khidmat. Boleh untuk panitia diputar lagunya. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Rudi Munandar, Ketua Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jabar 1 atau yang mewakili dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dawa ya, Teh Dawa ya. Dawa selaku pembawa acara atau MC acara sore hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat Waalaikumsalam. kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bertemu tatap muka lewat Zoom ya. Zoom dalam acara kolaborasi Kanwil DJP Jawa Barat 1 dengan Pertapsi Jawa Barat. Ya. Dalam tema transformasi edukasi pajak kekinian. Om. Baik, terima kasih juga yang saya hormati atas kehadirannya Profesor Dr. Hajah Umi Narimawati, Dokteranda Sarjana Ekonomi MSI, sebagai Ketua Pertapsi Jabar 1, ada juga Bapak Agus Pidiono, Ketua Pertapsi, dan berikutnya para peserta yaitu perwakilan Tech Center di lingkungan Jawa Barat 1, perwakilan fungsional penyuluh Kanwil Jawa Barat 1, dosen dan sivitas akademika pada Tech Center di lingkungan Kanwil JP Jawa Barat 1, dan mahasiswa relawan pajak atau renjani di lingkungan Kanwil Jawa Barat 1. Nah, dasar atas diselenggarakannya acara ini adalah surat dari Perkumpulan Tech Center Tapsi Jawa Barat 1 ya, pada tanggal 18 April ya, undangan sosialisasi edukasi pajak live talkshow Instagram. Poin-poinnya adalah untuk meningkatkan ya, jadi diadakannya acara ini adalah untuk meningkatkan peran Tech Center sebagai pusat edukasi perpajakan berkelanjutan di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat 1. Bukan sebuah kolaborasi antara Kanwil Jawa Barat 1 dengan Tech Center. Ya. Berikutnya melalui surat yang dikirimkan oleh Pertapsi, kami menyambut baik ajakan untuk kolaborasi antara Pertapsi dan Kanwil DJP Jawa Barat 1. Dan kami sangat berterima kasih atas inisiasi yang dilakukan oleh Pertapsi Kanwil Jawa Barat 1. Kolaborasi ini yang akan dilaksanakan yaitu berupa edukasi pajak melalui live talkshow Instagram yang diberi nama Berlian Bincang Seru Literasi Perpajakan, yaitu setiap 2 pekan sekali yang dilakukan secara bergantian kepada seluruh Tech Center di lingkungan Kanwil 1. Kolaborasi ini sebelumnya sudah pernah dilaksanakan juga melalui Instagram pada tahun 2023 yang lalu dengan host dari Renjani Unpom ya, dengan narasumber dari Tech Center Unpad dan penyuluh Kanwil Jabar 1. Kami sudah membagi jadwal untuk setiap kantor pelayanan pajak atau KPP di lingkungan Kanwil Jabar 1 untuk menjadi narasumber dalam acara live talk show Instagram tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kami berharap kolaborasi ini juga dapat berjalan dengan sangat baik. Kami sangat terbuka apabila ada saran dan masukan dari Tech Center terkait program kolaborasi dan kerjasama lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ada para peserta dan ada pada Profesor Dr. Hajah Umi Narimawati dan Bapak Agus Putipiono, termasuk Mbak Dawa sebagai pengacara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, halo. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan oleh yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Haji Umi Narimawati, DRA SMSI, Ketua Pertapsi Korwil Jabar 1, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dawah, Teh Dawah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya hari ini kita mengadakan acara yang luar biasa manfaatnya, bisa menghadirkan narasumber yang dalam hal ini kita bekerja sama dengan Kanwil JPJP Jawa Barat 1 dengan Pertapsi Jawa Barat 1. Jadi saya sebagai Ketua Pertapsi Jabar 1
khususnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rudi Munandar yang hari ini berkenan hadir. Beliau sebagai Kabid P2 Humas Kanwil DPP Jabar 1. Kemudian ada narasumbernya Ibu Irnayanti Heriani, juga adik saya, narasumber sekaligus karena beliau Ketua Tech Center Unpad sekaligus sebagai Wakil Pertapsi Jabar 1, yaitu Mas Agus Puji Priyono. Jadi pada hari ini juga rekan-rekan yang hadir baik dari Tech Center yang ada di manapun ini atau adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan rutin yang dilakukan oleh kerjasama Pertapsi dengan DJP selama ini dalam rangka mensosialisasikan berbagai hal yang akan dibahas secara seru dan detail tentunya karena akan ada talk show-nya. Jadi adik mahasiswa atau para peserta hari ini bisa menanyakan apapun tentang pajak. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk bisa mensosialisasikan program-program pajak, adanya perubahan-perubahan, adanya informasi-informasi yang tentunya sangat diperlukan oleh relawan pajak, termasuk Tech Center sebagai ujung tombaknya perguruan tinggi. Jadi selamat buat peserta yang akan ikut kegiatan hari ini. Mudah-mudahan karena merupakan kegiatan rutin ya Pak Rudi. Jadi tadi ada di adik-adik di sana dan peserta semuanya di acara ini ada acara sharing session. Mohon berkenan untuk like ya, mengkomen maupun men-subscribe. Jadi itu untuk apa semuanya adalah untuk kita semuanya. Jadi pajak hadir untuk kesejahteraan bangsa Indonesia tentunya. Karena di sini hadir teman-teman yang akan bertanggung jawab atas informasi apapun, karena hadir para pakar yaitu dari DJP Pajak sekaligus narasumbernya dari Tech Center yaitu Pak Mas Agus Puji. Barangkali Bunda tidak perlu panjang lebar. Sekali lagi alhamdulillah selamat mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan pengalaman dari para narasumber, pengetahuan dapat adik-adik, dapat teman-teman semua serap sehingga dapat juga disebarluaskan sehingga tentunya akan menjadi amal jariah baik para narasumber maupun adik-adik atau peserta dari sharing session pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kandi. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pemaparan edukasi pajak oleh Ibu Irnayanti Heriani dan Bapak Rudi Rudiawan dipersilahkan. Ya, selamat sore. Ada Mas Agus Puji, mungkin dari Mas Agus aja untuk rencana ini ya, paparan nanti setelah itu baru dari kami ya. Boleh, Slide Pak dari Rudi. Ya. Ikut arah tunjuk Pak Rudi dan Teh Ibu Irna. Ya, kita persilakan dari Mas Agus dulu, nanti baru dari kami ya untuk pembagian jadwal dan tugas ya. Baik, saya mulai Pak Rudi, Bapak Ibu sekalian untuk memaparkan materi karena waktu kita sangat terbatas. Izin Bapak Ibu ya, Prof. Umi, Pak Rudi Munandar dan tentunya rekan-rekan relawan pajak, Bapak Ibu akademisi, dan tentunya para stakeholder yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Mohon izin Bapak Ibu, saya langsung share screen materi yang ingin saya paparkan kepada Bapak Ibu terkait dengan sekarang. Saya mengucapkan mohon izin Bapak Ibu, selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Ini hari yang sangat bersejarah buat kita bersama ya Bapak Ibu sekalian. Dan mohon izin saya menampilkan beberapa paparan terkait dengan acara kita, yaitu untuk transformasi ya, transformasi edukasi perpajakan melalui tadi media sosial. Jadi kita pengen Bapak Ibu sekalian ikut berpartisipasi dengan kami untuk menjadi talent, kemudian menjadi narasumber, menjadi host pada kegiatan yang nanti kita akan selenggarakan secara kolaborasi ya, kolaborasi antara akun Instagram yang nanti kita secara official sudah kita miliki ya Bapak Ibu sekalian ya, agar supaya tidak hanya dipakai untuk hiburan saja, tapi untuk mengedukasi. Baik, saya izin menyampaikan materinya. Transformasi edukasi pajak melalui media sosial ini cukup menarik Bapak Ibu, karena pengguna internet itu di Indonesia hampir 70% mengenyam atau terlibat di dalam dunia media sosial. Nah, itu yang mau kita sasar Bapak Ibu sekalian, karena pajak ini perlu kita sampaikan secara lebih sederhana, lebih kekinian, agar supaya tidak terlalu monoton. Nah, ini fungsi dan tugas dari masing-masing Bapak Ibu sebagai akademisi, kemudian mahasiswa yang tergabung dalam relawan pajak, itu sangat potensial sekali untuk ikut berpartisipasi dengan kami. Nah, Pak Agus, apakah ini sebetulnya kegiatannya cukup menarik? Menarik Bapak Ibu, karena kita live kegiatannya, tidak direkam, jadi langsung bisa diikuti juga kegiatannya. Jadi kategorinya adalah 2 arah, ya, penyuluhan tidak langsung 2 arah, dan bisa bertanya juga para peserta yang ikut menonton, seperti itu. Nah, kenapa kita perlu mengadakan acaranya secara bersama-sama atau kolaborasi? Karena kita masing-masing punya follower, Bapak Ibu sekalian yang tech centernya belum punya Instagram, mohon izin harus punya Instagram ya, karena itu menjadi etalase Bapak Ibu di dalam melakukan kegiatan edukasi perpajakan. Apa saja tentunya kita tampilkan di dalam media sosial seperti itu. Jadi kita perlu kolaborasi untuk memperluas komunitas dan para follower kita masing-masing ikut terlibat bersama-sama. Nah, tugas relawan pajak selain asistensi yang sudah berakhir ya Pak Rudi, Bapak Ibu sekalian, 30 April kemarin, sekarang melakukan sosialisasi mandiri, menjadi pendamping, pendukung pembuatan materi, seperti itu. Nah, Pak Agus, ini inovasi apa atau kreativitas apa yang ditawarkan oleh Pertapsi Jawa Barat 1 bersama Kanwil Jabar 1? Nah, kita mau menawarkan yang namanya edukasi pajak tidak langsung 2 arah. Melalui apa? Melalui media sosial dan terutama melalui Instagram. Kenapa Instagram? Karena bisa dipakai untuk lebih dari 2 akun, Bapak Ibu. Jadi kita bisa ngobrol bareng-bareng sore hari, kurang lebih 30 maksimal atau 45 menit untuk meningkatkan gitu ya kegiatan edukasi melalui media sosial. Karena jam-jam sore hari itu orang sudah mulai rehat dan pengen mungkin mendengarkan sesuatu yang sifatnya ngobrol, kemudian itu menjadi hal yang menarik seperti itu. Pak Agus, sebetulnya kita itu kegiatannya mau rekaman atau live? Saya pastikan kita mau live Bapak Ibu, ya, melalui Instagram atau juga bisa melalui YouTube. Tetapi mohon izin kita tawarkan kegiatan kita yang sekarang ini adalah melalui Instagram bareng-bareng, agar supaya tadi kita bisa ngobrol lebih dari 2 akun. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan teman-teman yang mahasiswa harusnya menarik ya, karena ini eranya teman-teman ya. Mengedukasi orang atau masyarakat tidak harus dalam bentuk webinar gitu ya, tidak harus dalam bentuk kita merekam dulu video kemudian kita unggah, tidak, tapi kita bareng-bareng tampil seperti itu.
Nah, tadi sudah Pak Rudi Munandar sampaikan, acaranya itu kita pilih, kita usulkan setiap hari Kamis, kemudian minggunya minggu genap, dengan serinya Sadar Pajak Membangun Negeri. Nah, tugasnya apa saja Pak Agus? Terus benefit acara ini apa saja? Pertama adalah benefitnya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah melibatkan secara aktif dan langsung relawan menjadi talent beserta komunitasnya. Karena kami yakin tech center masing-masing punya komunitas yang berada di kampusnya masing-masing dan itu perlu kita integrasikan satu sama lain. Begitu. Dan ini akan mendorong tech center punya medsos yang aktif dan tidak statis karena kita bisa membuat acaranya bareng-bareng. Seperti itu. Dan ini berseri ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tiap 2 minggu kita lakukan secara bersilangan antara narasumber dan host harus beda tech center. Tidak boleh sama. Karena biar kita saling mengenal nanti hasil rekaman itu bisa ditonton oleh follower di akunnya masing-masing. Yang berikutnya adalah ini menciptakan harmonisasi ya antara para stakeholder. Tech center mohon izin Bapak Ibu sekalian, mungkin jarang kita berkomunikasi. Tapi dengan ada acara ini kita bisa saling berkomunikasi tegur sapa. Lalu efisien, efektif, ekonomis, nggak perlu biaya, yang penting ada jaringan internet, dan ini meningkatkan branding, serta engagement. Yang lainnya kita punya aset digital. Ini yang menarik ya, aset digital. Karena sekarang aset-aset itu sebisa mungkin tidak dalam bentuk selain digital, karena kalau digital lebih lama jangka waktu itu bisa dikonsumsi, gitu ya. Nah ini cukup menarik. Apa saja tugasnya? Tugasnya dari tech center itu menentukan siapa mahasiswa yang akan menjadi host, ya. Kemudian tech center nanti menyiapkan poster atau flyer, kemudian menyiapkan captionnya. Dan pada saat live, maka tech center itu harus menggunakan Instagram official dari tech center, bukan pribadi. Seperti itu. Lalu tugas dari host adalah mengunggah flyer tadi melalui invite collaborator dengan para mitra. Jadi biar tampil di dalam feed Instagram masing-masing mitra tanpa harus diposting sendiri-sendiri. Jadi yang memposting cukup dari host, nanti yang mitranya tinggal menerima dan akan muncul otomatis. Menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kegiatannya ringan, nggak perlu harus mengumpulkan peserta dulu baru kita tampil, tetapi nanti peserta itu pada saat memperoleh caption, kemudian tertarik untuk menonton acara kita, dia tinggal klik dan nanti akan ada notifikasi kita sedang live. Tugas DJP apa, Bapak Ibu sekalian, yang dari Kanwil dan dari KPP, mohon izin nanti membantu menyiapkan temanya apa dan skrip. Jadi kita bicara itu perlu skrip Bapak Ibu, naskah. Naskah itu disiapkan. Lalu tentunya menggunakan Instagram official dari kantor. Lalu nanti tugas dari admin di KPP atau di Kanwil siap menerima kiriman video rekaman ataupun flyer yang dikirim oleh host. Tugas dari akademisi atau dalam hal ini adalah salah satunya di Pertapsi, akademisi tugasnya sama juga menjadi narasumber. Membantu menyiapkan skrip. Jadi skrip itu tidak lebih dari 10 pertanyaan Bapak Ibu sekalian buat dari DJP dan dari akademisi. Nah ini akademisi siapa yang menunjuk Pak Agus? Akademisi nanti mohon izin bantuan dari Tech Center juga menunjuk akademisinya untuk bisa tampil menjadi narasumber mewakili akademisi. Jadi menarik Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa akan ditemani ngobrol oleh 2 narasumber dari praktisi dan dari akademisi. Dan dosen tadi nanti akan tampil menggunakan akun resmi miliknya Instagram Tech Center. Tidak menggunakan akun Instagram pribadi. Gitu ya. Nah itu nanti kita sama-sama, kemarin sudah ada contoh dari Unicom dan dari Unpad, dan nanti perdana yang serinya akan berkelanjutan
nanti kita akan tentukan siapa yang tampil pertama kali, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Saya langsung saja tambah ke persiapannya. Pak Agus, kalau gitu ada tahapan seperti apa? Tahapannya 3, Bapak Ibu sekalian. Pra-kegiatan, lalu pada saat kegiatannya berlangsung, lalu pasca kegiatan. Pra-kegiatan terkait dengan ide dan judul, kami sudah bantu Bapak Ibu tentukan. Jadi teman-teman host nggak usah pusing-pusing menentukan judulnya apa, mau temanya kita ya nggak usah. Biar nanti tim dari Pertapsi dan Kanwil yang akan mendiskusikan materinya apa yang ringan dan mudah dicerna oleh para calon wajib pajak dan wajib pajak baru. Jadi sasaran kita itu adalah wajib pajak baru dan calon wajib pajak. Bukan wajib pajak yang kategorinya susah-susah, tidak teman-teman. Gitu ya. Flyer, thumbnail itu nanti akan disiapkan oleh host tadi ya. Kemudian narasumber menyiapkan naskah atau transkrip. Sesimpel itu Bapak Ibu kegiatan kita yang tidak memerlukan biaya cukup mahal. Kita nggak perlu ke stasiun radio, kita tidak perlu ke stasiun televisi, tapi kita bisa melakukan kegiatan yang hampir sama dengan media-media seperti elektronik atau media lainnya tadi. Secara kolaborasi pula. Oke, sekarang apalagi Pak Agus menariknya kegiatan ini. Ini contoh yang kemarin saya tampil dengan Pak Rudi, Bapak Ibu. Ini ada mahasiswa namanya Kak Karisma, Pak itu menjadi host, dan ini akan meningkatkan branding dari masing-masing tech center. Jadi kalau kita punya follower, Bapak Ibu, itu jangan dibiarkan cuman kita kasih informasi satu arah. Tapi kita libatkan untuk ikut terlibat menjadi peserta nonton dan bisa melakukan respon. Responnya apa? Nanti macam-macam. Ada yang bertanya, ada yang memberikan komen, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting kita dapat 2 kegiatan Bapak Ibu. Live-nya kita laksanakan. Yang kedua, rekamannya bisa ditonton. Kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Seperti itu. Jadi kita yang sebelah kiri ya Bapak Ibu sekalian, bentuknya flyer, portret 4:5, yang itu akan dibikin oleh teman-teman host. Fotonya nanti minta ke para narasumber dan nanti silakan dibuatkan kreativitas masing-masing dari tech center. Nah, ini meningkatkan kreativitas ya. Kita bikin apa namanya flyer atau poster Bapak Ibu sekalian biar mahasiswa terbiasa. Bagus, oke, flyer sudah dibikin. Berikutnya apa? Oleh host. Bikin caption Bapak Ibu sekalian. Caption itu isinya adalah mengajak peserta itu kalau mau nonton linknya di mana, ya linknya di mana. Lalu kita juga informasikan agenda kita keseluruhan dari nanti seri 1 sampai seri ke-11 itu kita tampilkan agar mereka pun bisa ikutin terus. Kalau saya mau ngikutin seri kedua materinya apa ya, tinggal mereka klik kalau mau tahu serinya berikutnya mereka tahu juga. Nah, ini akan kita regulerkan tiap 2 minggu agar supaya itu konsisten dan bisa menjadi kegiatan yang gaungnya itu bisa luas, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Ini menariknya kita menggunakan edukasi pajak kekinian melalui media sosial. Oke. Nah, ini teknis Bapak Ibu sekalian. Secara prinsip adalah tugas host adalah memposting flyer tadi di Instagram official tech center, kemudian dikolaborasikan dengan masing-masing narasumber agar supaya flyer ini tinggal diterima dan akan tampil otomatis di masing-masing mitra kolaborasi kita. Yang biasanya statis, akhirnya Instagram kita akan muncul tuh apa namanya flyer-flyer kegiatan seperti ini. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini bisa sampai 5 akun Bapak Ibu untuk bisa kita ajak kolaborasi tampil lebih keren lagi Bapak Ibu sekalian kalau bisa tampil di akun Instagramnya miliknya Kanwil DJP Jawa Barat 1. Followernya ribuan Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah potensi kita ditonton karena Kanwil punya follower cukup banyak. Gitu ya. Itu menariknya dengan media sosial kita sudah punya data penontonnya, tinggal kita buatin acaranya.
Bagus, skrip itu seperti apa sih? Skrip itu isinya cuma 5 poin, Bapak Ibu sekalian. Ada opening, lalu ada pendahuluan, ada pembahasan, lalu kalau ada yang bertanya, dan kita closing. Jadi kurang lebih cuma begini aja Bapak Ibu sekalian. Kita siapkan pertanyaan, lalu kita jawab sendiri. Nah, bagian host nanti yang membacakan pertanyaannya. Bagian narasumber itu yang nanti akan menjawab. Tapi sekali lagi skrip ini yang menyiapkan adalah narasumber, bukan host. Host hanya menjadi trigger agar supaya nanti itu dikupas oleh para narasumber. Dan pertanyaannya nggak terlalu banyak-banyak karena maksimal total pertanyaan itu buat kedua narasumber sekitar 10 atau 8 pertanyaan. Apalagi Pak Rudi tuh Bapak Ibu sekalian, kalau jawab panjang lebar. Jadi biasanya mungkin pertanyaan jadi pendek, cuma 3 atau 4 gitu ya. Tapi poinnya yang penting kita dapat Bapak Ibu sekalian. Itu yang mau kita ambil. Begitu ya. Dan nanti siapkan pantun buat hostnya kan biar menarik ya. Pantunnya apa sih pada saat nanti kita closing. Nah ini teman-teman host jadi belajar cara menjadi seorang pembawa acara yang handal. Membawa suasana para narasumber. Narasumber juga sama, Bapak Ibu akademisi yang tidak atau jarang tampil secara live di televisi atau di radio, ini media sosial menjadi salah satu cara lain kita tampil. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian tidak ada editing, jadi live saja, natural, seperti itu. Nah ini adalah contoh tampilannya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak kumpul di satu tempat, tapi kita di tempat masing-masing. Jadi tidak merepotkan Bapak Ibu. Yang dari DJP, kalau Pak Rudi yang tampil misalkan, ya berarti ada di Kanwil. Kemudian mahasiswa Tech Center Unpad, ya berarti ada di kampus misalkan. Kemudian untuk akademisi, kebetulan ada di rumah, ya silahkan di rumah. Jadi nanti akan muncul tampilan 3 layar seperti di layar sebelah kanan. Tidak yang di sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak merepotkan semuanya, Bapak Ibu. Di mana saja, kapan saja. Itu yang tagline yang mau kita bawa. Begitu ya. Nah, tugas host, selain tadi bikin flyer, bikin caption, tolong disiapkan linknya. Nanti ini masalah teknis. Saya pikir teman-teman host mahasiswa nanti akan bisa lah cara menyiapkan dari settingan Instagram live-nya. Cari di YouTube juga banyak. Nanti kalau masih belum bisa, kita tutorial secara individu. Ya, personal. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh-contoh tampilan flyer menarik ya Bapak Ibu ya. Ini waktu program acara Kanwil dan KPP secara reguler. Nah, ini adalah contoh program IG Live secara nasional antar Kanwil Bapak Ibu sekalian. Dari Sabang sampai Merauke. Menarik ya Bapak Ibu ya. Waktu itu acaranya tiap hari bahkan, tiap sore. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Yang atas contoh flyer, yang bawah contoh hasil screenshot acaranya. Ini Bapak Ibu sekalian dari Sabang sampai Merauke jadi menarik Pak. Dan ini menjadikan kita nanti akan terbiasa menyampaikan itu secara lebih mudah informasi-informasi pajak. Tuh Bapak Ibu sekalian. Menarik ya Bapak Ibu ya, warna-warninya, kemudian hasil-hasil tampilannya itu silakan dicoba. Karena ini satu hal yang sangat baru sekali. Ini waktu relawan pajak kita tampilkan juga, ini malah relawan yang non-mahasiswa Bapak Ibu. Itu kita minta juga pernah tampil waktu di Banten, gitu ya. Ini juga sama, tapi menggunakan YouTube, kalau tadi Instagram, dan ini adalah contoh lain Pak, model-model inovasi, kita kolaborasi antara pajak pusat dan pajak daerah. Loh, enak kan Bapak Ibu ya, kita ngobrol bareng, lewat Instagram, tetapi antar instansi, pajak pusat, pajak daerah. Siapa tahu ini memotivasi Bapak Ibu, di Tech Center-nya mengadakan juga dengan Bapenda di lingkungan masing-masing. Ini adalah hasil karya kemarin Bapak Ibu sekalian, Pak Rudi diwakili oleh Kang Adit waktu itu, kita bikin live talk show Instagram antar instansi, asosiasi, dan profesi. Bapak Ibu, yang menonton sampai ribuan, Pak.
gitu ya. Kenapa ini bisa sampai 1.900 Pak Agus yang nonton? Karena kita kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya akunnya miliknya IKPI, miliknya dari IAI, sedikit followernya Pak. Tapi dengan dibantu kita tampil bareng, maka yang nonton itu dijumlahkan Pak oleh Instagram. Dan sekarang bisa diposting lebih dari 2 akun hasil rekamannya. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita lihat di masing-masing akun Instagram akan muncul rekaman videonya seperti yang di layar monitor. Ini contoh-contoh lain Bapak Ibu sekalian lewat YouTube. Dan ini contoh yang nanti mau kita terapkan di Jabar 1 Bapak Ibu sekalian. Penampilan dari host, para mahasiswa, dan tadi para narasumber. Yang kemarin kita lakukan dengan Pak Rudi, kita coba launching pertama kali seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini cukup memberikan satu pengalaman baru. Ya, kita bagi-bagi. Dan pengennya nggak Pak Rudi terus Bapak Ibu sekalian kalau yang dari DJP ya. Kita putar juga. Misalkan Tech Center Unpad wilayahnya ada di Cibenying, mungkin dengan KPP Cibenying tampilnya. Nah, Pak Rudi nanti dengan teman-teman di Kanwil mungkin sesekali lah mengisi pada saat mungkin ada yang KPP berhalangan. Kalau dari Tech Center kita akan rolling terus Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, Pak Agus, biar gampang langsung aja dipastikan tanggalnya, Tech Centernya siapa, lalu akademisinya dari kampus mana, DJP-nya seperti apa, tajuknya seperti apa. Kita sudah buatkan Bapak Ibu dan kita mau mulai tanggal 16 Mei sampai nanti 3 Oktober untuk batch pertama gelombang 1. Karena Tech Center kita kan 20 lebih ya Bapak Ibu ya. Kita perlu bagi-bagi. Nah, ini sudah kita bagi-bagi Bapak Ibu siapa jadi host, siapa jadi narasumber 1, narasumber kedua. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah buatkan dan silang Bapak Ibu, tidak akan ketemu kampus yang sama. Harus beda-beda, biar saling kenal nanti rekamannya. Biar saya dosen Unpad juga dikenal di Unisba. Mahasiswa Unisba juga biar dikenal dengan mahasiswa di Unpad. Seperti itu Bapak Ibu sekalian menariknya ya. Nah, ini tema-temanya mohon izin Bapak Ibu, kita gunakan bahasa-bahasa yang kekinian. Kepoin pajak pusat dan pajak daerah. Nah, jadi bukan bahasa-bahasa yang kaku, tapi bahasa-bahasa yang kekinian sesuai dengan ruang lingkup mahasiswa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Bapak Ibu kita coba viralkan Pak. Lewat apa? Lewat media elektronik. Kita tulis dalam bentuk berita dan kita nanti kirimkan ke Pertapsi Pusat agar itu bisa masuk di dalam berita. Bapak Ibu sekalian, berita elektronik itu lebih powerful Pak. Karena bisa dilacak rekam jejaknya dan bisa dibaca kapan saja. Beda dengan versi cetak. Jadi nanti hasil kita acara selesai, ada yang bikin resume, dan nanti kita kirimkan dalam bentuk tulisan ke website miliknya Pertapsi atau miliknya DJP ataupun yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Pak Rudi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin giliran kami ya sekarang ya. Ya, kita. Baik, terima kasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan semua, kami dari Kanwil DJP Jawa Barat 1, ada saya Rudi Rudiawan dengan ada Bu Irna di sini. Kami sangat menyambut baik atas rencana dari Pertapsi ya. Jadi memang tidak sia-sia kita sudah mendatangkan pemain impor ya, naturalisasi Mas Agus dari Banten ke Jawa Barat 1 ya, luar biasa Mas Agus ya. Udah jadi pemain yang asing yang sangat luar biasa. Jadi kita salut atas idenya dan kita akan support 100%, termasuk di sini juga termasuk tadi manfaat yang didapat, terutama kami tentunya dari Kanwil DJP Jawa Barat 1 ingin melibatkan seluruh tech center yang ada di wilayah kami dan ingin tech center itu hidup ya. Jangan sampai ada tech center yang terasa mati suri ya. Mati suri hidup segan tapi
mati tak mau. Nah, ini yang kita pengen pengen hidupkan. Tech Center tuh agar semuanya betul-betul proaktif. Salah satunya yaitu dengan IG Live bersama ini ya. Tentunya banyak ya sebenarnya program selain nih IG Live bersama ini. Termasuk kita juga sudah punya kolaborasi dengan TVRI. Ada beberapa rekan KPP yang kita libatkan, termasuk di sini pun kami selain Tech Center, ya Tech Center akan kita libatkan. Dan di sini pun telah hadir wakil dari KPP Pratama yang akan kita libatkan. Jadi terima kasih sudah hadir. Mungkin ada beberapa KPP yang hadir dan mungkin nanti akan kebagian menjadi narasumber selain kami. Kita ingin berbagi ya, bukan hanya di siaran di TVRI, bukan hanya siaran di radio, tapi nanti KPP pun ada ikunya kalau nggak salah, iku penyuluhan tidak langsung 2 arah. Jadi nanti jangan mengeluh, oh banyak sekali, tapi nggak apa-apa, ini kan cuma setahun sekali ya. Kalau saya lihat tadi setahun sekali, mungkin tahun depan bisa setahun 2 kali. Jadi nanti teman-teman di KPP bisa terlibat langsung karena kami tahu bahwa rekan-rekan di KPP pun sibuk ya. Apalagi sekarang dibebani dengan target penerimaan. Tapi nggak apa-apa, kita sisihkan waktu untuk edukasi melalui IG Live ini. Termasuk tadi ada luar biasa mengenai follower. Ini kita membayangkan kalau gabungan dari follower Kanwil, KPP, Tech Center, kampus, kalau semuanya bersatu bakal rame dan bakal viral. Gabungan dari 4 medsos ya. Saya pikir itu sangat luar biasa ya. Terutama di sini juga ada relawan pajak Renjani ini, kebetulan ada ibunya relawan Bu Irna. Kita juga berharap relawan juga tidak hanya sekedar 3 bulan di awal, yaitu dari Januari sampai Maret saja Bu ya. Sampai April ini kemarin. Sampai April ya. Tapi manjangnya itu dengan ini pembelajaran termasuk dari bahan-bahan yang ditayangkan nanti di IG Live itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa, bagi relawan dan bagi pihak umum tentunya ya. Terus belajar ini jadi host yang baik. jadi host seperti ya, apa. termasuk menjadi host ya. Jadi nanti kan melibatkan host dari mahasiswa ya. Termasuk kita juga senang ada dosen sebagai akademisi nanti yang akan dilibatkan oleh Mas Agus. Kami juga apresiasi ya. Terus pertama di sini mungkin ada gabung Tech Center juga. Jadi kalau nanti ada kesulitan dari pihak Tech Center untuk flyer atau segala macam, nanti bisa berkonsultasi langsung kepada kami atau kepada pihak Pertapsi ya. Baik, tanpa panjang lebar mungkin boleh kita tayangkan pembagian untuk nanti ya IG Live ini baru rancangan Mas Agus dan rekan-rekan. Jadi nanti bisa digedein, besar. Silakan nanti kalau ada saran, komentar atau misalkan ada yang ternyata berhalangan bisa di-switch ya. Ini baru rancangan. Jadi nanti 16 Mei itu dari Kanwil dulu pajaknya DJP. Terus nanti ada Unpad dan Unisba. Terus berikutnya nanti baru kita bagi di minggu berikutnya ada KPP KPP Tegalga. Tadi saya lihat ada perwakilan dari penyuluh KPP Tegalga. Mudah-mudahan di sini juga hadir Tech Center dari Unpad, UIN, dan Telkom ya. Unpad, UIN, Telkom, Unisba juga. Mudah-mudahan hadir. Kalau misalkan ternyata ada yang berhalangan nanti segera menghubungi kami, saya atau Bu Irna, agar kita bisa cari penggantinya. Nah, termasuk tadi udah dikasih job desk sedikit dari Mas Agus, termasuk nanti bikin flyer, termasuk nanti mencantumkan flyernya di medsosnya masing-masing ya. Terus selanjutnya nanti ada dari KPP Sukabumi ya. Nanti terus bawahnya lagi jauh. Ada Bojonegara, KPP Madya 2 Sumedang, Bening, di bawahnya Cadas, Cadas. Ciamis. Ya,
Paling mungkin yang terakhir nanti yang Sukabumi ada Sukabumi lagi ya 2 kali. Nanti kita lihat apa Purwakarta deh ya. Purwakarta Ada nggak? belum, nanti mungkin batch kedua ya. Ya. Nanti mungkin yang Sukabumi ini di sini ada ada 2 kali. Diganti. Nanti kita ganti ya. Yang jelas yang pertama kali nanti Sukabumi dulu. Nanti berikutnya mungkin kalau nggak Cianjur mungkin nanti kita serahkan ke Purwakarta ya. KPP Purwakarta. Mungkin itu dari saya dan mungkin dari teman dan Bu Ita mangga. Ya, teman. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi, kami tuh ingin bahwa pembentukan tax center itu tidak hanya pada saat pembentukan, kemudian pembentukan relawan pajak, kemudian terakhir aja nanti memperpanjang tax center gitu ya. Jadi diharapkan nanti tax center juga bisa lebih berkontribusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat calon wajib pajak. Nah itu alhamdulillah dengan adanya Persatuan Tax Center Pertapsi ini, sehingga nanti ada wadahnya ya. Ya. Tax Center itu bisa lebih kreatif dan inovatif. Ya, termasuk nanti mungkin di bulan Juni kita akan inisiasi juga adanya tax center gathering. Kalau nggak ada halangan, mungkin kita akan Tidak ada halangan ya. mengundang seluruh tax center, Dan mengundang juga Pertapsi. ya, sebagai wadahnya. Termasuk kita akan mengundang juga dari kantor pusat untuk mendengarkan langsung materi-materi yang berkaitan dengan seputar tax center. Kita akan undang di bulan, kalau nggak ada halangan di bulan Juni ya. Ya, kalau itu rencananya, tapi kita kan baru berencana ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Sekitar bulan Juli ini kita akan bertemu muka untuk melihat langsung gitu. Termasuk menyusun program ke depannya, Betul. bukan hanya sekedar IG Live kolaborasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyusun program yang lebih banyak ya. Untuk bisa mengisi kegiatan, terutama kan ini yang kita maksudkan dengan adanya tax center ini, kita bisa membantu para mahasiswa gitu ya, untuk menambah kompetensi baik itu secara teoritis maupun praktikalnya seperti apa. Barangkali itu. Ya, ini kita kayak siaran aja gitu. Nah, Baik, saya pikir itu dari kami. Dan selanjutnya bisa kita serahkan untuk tanya jawab dari pihak KPP dan dari pihak Tax Center dan dari Pertapsi. Mangga kami serahkan ke moderator lagi, pembawa acara ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Puji Priyono, Ibu Irnayanti Heriani, dan Bapak Rudi Rudiawan atas pemaparan materinya. Selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Boleh untuk Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya. Mohon izin terutama untuk yang penampil pertama dari Unisba, Bu, bisa ini merespon dulu, Bu, nanti untuk role model berikutnya ya. Kemarin meskipun sudah dari teman-teman Unicom, nanti kan yang jadi host adalah teman-teman dari Unisba. Adakah Bu Asri? Tadi kayaknya di chat ada Bu Asri. Mangga atau mau sekalian di absen sama Mas Agus? Enggak, Pak. Nggak Kayak Bu apa-apa, Asri tadi hadir ini dari Unisba, biar- Bu Asri. Apakah siap Bu Asri untuk penampil pertama selanjutnya dari kegiatan yang berkelanjutan tiap 2 minggu? Bu Asri, silakan Bu Asri, suaranya Bu, mohon izin. ada nggak Bu Asli? Ada Bu Asri? Bu Asri Suangga, tadi kayaknya ada di chat hadir. Kalau tidak sambil Unisba, menunggu itu Bu tuh. Asri, ya sambil menunggu Bu Asri open mic, boleh Bapak Ibu yang lain Bu, silakan Pak.
terkait apa-apa dengan nanti kita nanti sekalian kegiatan. lihat yang hadirnya ya. Telkom University ada nggak ya Telkom? Wah, itu Telkom atau followernya banyak tuh Pak. Followernya banyak tuh Pak. UIN sama UIN ya? Telkom Ada Telkom University sama UIN Gunung Jati, Mangga. Ada open mic biar kita tahu hadir enggaknya ya. Kalau nggak ada hadir sekarang mungkin nanti kan Bu Ina tinggal colekin si tech centernya di grup ya. Ada UIN? Kalau KPP saya yakin udah komplit ya dari KPP. Ada dari Ibu Ining, Tegal Madia sampai Sukabumi insya Allah hadir ya. Tech center. dari ini ya. Universitas Muhammadiyah ada, Polban, Ekuitas. Jadi saya- Ya nanti kita share ulang lagi ini di grup Tech Center Mas Agus khusus yang jadwal ini. Soalnya udah Suratnya udah kita kirimkan ya. Ya, terutama bulan Mei Pak Rudi kan ada 2 penampil ya. Paling itu yang harus sama-sama kita punya persepsi yang sama ya Bapak Ibu ya. Agar itu tersenggara sebagai apa namanya role model yang pertama kali kita berkelanjutan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bu Irna, Pak Rudi, paling yang nanti perlu dicermati adalah Bapak Ibu Tech Center yang tidak punya Instagram. oh iya. Karena kita pernah cek Pertapsi, Tech Center itu ada yang tidak punya Instagram. Nah, kalau nggak punya Instagram ya berarti nggak bisa ikut berpartisipasi Bapak Ibu, dan mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, berarti Bapak Ibu kontribusinya juga kurang luas Pak, gitu ya. Karena dengan Instagram itu kan kita akan menampilkan sebagai etalase semua kegiatan aktivitas Tech Center. Apakah itu webinar, apakah itu pendampingan SPT, karena video-video, kemudian gambar-gambar, itu bisa kita viralkan lewat Instagram yang Tech Center punya, Bapak Ibu. Jadi Tech Centernya juga harus punya Instagram, followernya juga kemungkinan harus ada juga dong Bapak Ibu ya. Kalau tidak siapa yang menonton Bapak Ibu di follower Bapak Ibu. Jadi silakan kita sama-sama membangun follower di komunitas kita masing-masing dalam rangka lebih melakukan sosialisasi terhadap perpajakan ini bisa lebih dekat dengan para wajib pajak atau mungkin para stakeholder Bapak Ibu gitu. Karena nontonnya cukup pakai HP kan Bapak Ibu kan, tidak perlu harus buka laptop begitu ya. Kemudian nontonnya mungkin bisa sambil aktivitas kegiatan yang lain juga, kemungkinan sedang di jalan, di transportasi umum, itu bisa kita ikutin acaranya. Itu menariknya Bapak Ibu sekalian. Acara ini tidak berat dan waktunya tidak lama karena hanya 30 menit, maksimal 45 menit Bapak Ibu. Karena lebih dari itu tidak terlalu menarik untuk didengarkan karena durasinya terlalu lama. Jadi maksimal 30 menit Bapak Ibu kita luangkan waktu kosong di antara kegiatan aktivitas kita di sore hari saja menjelang kita mau pulang. Itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan silakan Bu. Atau tadi Bu Asri Swangga sudah bisa open mic? Baik, jadi nanti mungkin untuk teknisnya seminggu sebelum pelaksanaan, nanti kalau kita berbagi tugas, insya Allah kalau saya nanti mengontak rekan-rekan penyuluh untuk mengingatkan kembali penyuluh KPP. Ya betul Pak. Kalau Bu Irna nanti akan mengingatkan Tech Center. Ya, berbagi tugasnya saya mengingatkan yang rekan-rekan penyuluh di KPP. Nanti Bu Irna akan mengingatkan rekan-rekan di Tech Center. Nanti Mas Agus mungkin yang akademisi praktisi itu ya, Mas Agus? Boleh Pak. Nanti saya akan mencoba mengkonfirmasi ke akademisi di Tech Center terkait yang akan tampil Pak. Begitu. Baik. Karena Termasuk kan pasti juga terkait
tema itu sebetulnya kita bebaskan ya Bapak Ibu ya. Cuman daripada nanti Bapak Ibu susah mencari temanya, mungkin lebih baik kita berikan dulu judulnya tadi Pak Rudi ya. Tapi apabila mau diganti, itu kami persilahkan antara narasumber. Misalkan, saya kayaknya lebih suka yang lagi trending topik nih sekarang. Ya itu silakan aja Bapak Ibu sekalian. Sesuai kesepakatan bersama saja. Mangga, Ya Pak nanti Rudi ya. intinya mungkin hari ini kan kebetulan sore ini rekan-rekan dari KPP yang kebetulan nanti jadi narasumber juga siapa tahu mau mengganti judul, mangga nanti bisa menghubungi saya atau Bu Irna. Ya nanti kita segera kontak ke Mas Agus juga untuk pihak akademisinya menyesuaikan ya Mas Agus ya. Betul, Kalau untuk betul Pak pergantian Rudi. judul ya. Makanya materinya ya jangan yang berat-berat Bapak Ibu karena Nah, kita saya pikir udah melibatkan ringan kok. Kalau lihat dari ya. list yang itu ringan. Nah, mungkin tahun depan agak naik dikit lah. Kalau untuk tahun Silakan depan Pak ya. Rudi, silakan. Yang penting sekarang itu kita konsisten Bapak Ibu melaksanakan kegiatan Ya, bareng-bareng betul. gitu kan. Setelah itu nanti berikutnya monggo Pak mau di masing-masing tech center apa? Kenapa? Kami mau bikin acara sendiri buat para dosen kami silakan Bapak Ibu. Ini hanya sebagai trigger gitu ya. Kita Iya, bisa betul. saling berkolaborasi antar tech center, antar instansi. Itu menariknya Bapak Ibu. Gitu ya. Ya, mungkin ada rekan-rekan dari penyuluh KPP, mangga bila ada yang mau ditanyakan. Di sini ada dari Cicadas, Ibu Pepi, Bu Pipit, Bu Vega, Rindang. Bu Rindang dari Madya 2, mangga. Saya pikir udah pada paham, silakan nanti disusun aja sama rekan-rekan di KPP, termasuk kami juga penyuluh di sini yang kebetulan jadi narasumber, menyusun talking paper atau skripnya ya. Nanti segera kita share ke hostnya sama pihak Pertapsi ya, akademisi ya. Ya, Pak Rudi. Itu modelnya cuma satu Bapak Ibu ya, skrip aja. Jadi Skrip ya. skrip ini yang menjadi panduan hostnya nanti bertanya gitu ya. Jadi panduan juga untuk narasumber yang nanti akan kurang lebih itu menjadi jawabannya gitu ya. Jadi kita nggak mendadak Bapak Ibu Jauh-jauh. ditanya. Wah, kalau mendadak saya juga takut ya Pak Rudi atau hostnya siapa nanya apa, saya nggak siap nih jawabannya gitu kan. Tapi kalau ini kita siapkan, tapi dengan cara kita menyampaikannya natural Pak. Kayak kita acara nonton di TV lah. Oh menarik ya hostnya ya gitu ya. Dan Iya. mungkin itu yang akan menjadi pengalaman buat kita bersama gitu ya. Kalau Pak Rudi bukan pengalaman ya, karena sudah berkali-kali dan teman-teman penyuluh juga berkali-kali. Buat Iya. para host mahasiswa, dosen ini pasti kemungkinan pengalaman yang tidak terlupakan lah gitu Bapak Ibu. Ya, dan penting sekali ya kalau nggak apa-apa memang betul kita harus siapkan skrip ya rekan-rekan semua karena ini sifatnya live. Kalau live itu khawatirnya kalau ada kesalahan sedikit takutnya nanti tercapture karena ada jejak digital memang lebih baik dipersiapkan ada skrip ya. Jadi biar kita meminimalisir error atau kesalahan ya apabila nanti jadiin dasar bagi umum gitu. Jadi memang lebih baik skrip dan disiapkan dan saya percayakan ke rekan-rekan narasumber untuk jawabannya. Yang penting betul-betul on track ya berdasarkan ketentuan dan aturan. Itu aja titipan dari kami. Mangga, silakan yang lain. Saya pikir kalau memang nggak ada pertanyaan mungkin kayaknya sudah pada paham ya Mas Agus ya. Ya karena ini sebetulnya kemungkinan sudah pernah menonton juga ya Bapak Ibu ya. Tapi kita hanya sebagai pendengar. Kalau sekarang Bapak Ibu yang sebagai talentnya gitu ya. Dan secara prinsip Bapak Ibu sekalian, paling nanti ada beberapa teknis yang perlu kami jelaskan, terutama untuk host sih. Kalau buat narasumber, mohon izin Bapak Ibu, kadang-kadang kita bukan penikmat Instagram ya Bapak Ibu ya. Tapi mau tidak mau Bapak Ibu, ini dunia sudah berubah Bapak Ibu gitu ya. Kita diminta untuk bisa menyampaikan yang bentuknya tulisan itu dalam sifatnya yang mudah dicerna. Lisan. Jadi ya secara kita ngobrol gitu ya lisan. Ini yang menjadi menarik. Nanti kita akan punya teknik-teknik terutama buat Bapak Ibu yang pengen punya branding. Kadang-kadang kan di belakang Pak Rudi kan ada tulisannya tuh ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu kalau Bapak Ibu
modalnya cuma satu Pak, nggak bisa pakai laptop. Saya sering ditanya, Pak Agus, ini Instagram apa kita live bisa pakai laptop nggak? Nggak bisa Bapak Ibu, pakainya ya HP saja gitu. Lalu jangan gunakan kamera belakang Bapak Ibu, harus gunakan kamera depan. Karena kalau menggunakan kamera belakang, Bapak Ibu tidak melihat gestur dari para narasumber yang lain ataupun hostnya, gitu ya. Jadi kita harus melihat dalam bentuk pakai HP dan kamera depan. Nah, kalau pakai kamera depan, background kita kebalik Bapak Ibu. Nggak seperti Pak Rudi tulisannya sempurna, tulisannya kebalik. Nah, itu silakan Bapak Ibu antisipasi kalau mau punya branding text centernya, tolong bikin backgroundnya dibalik Pak. Ya, Bapak Ibu tidak bisa pakai virtual background ya Bapak Ibu ya. Jadi pakainya yang natural aja Bapak Ibu. Backgroundnya ya belakang layar kita yang ada apa, itu yang akan tampil. Tidak bisa Bapak Ibu, biar bagus kita pakai virtual background ya Pak Agus ya. Setahu saya sih nggak bisa Bapak Ibu. Gitu ya. Ya, termasuk Nah, ini tadi teknis ya. idean juga ini bagi rekan-rekan penyuluh di KPP yang kebetulan saya pengen di Kanwil saja ininya apa namanya siarannya mau pakai studio Kanwil, kami nanti open silakan kalau mungkin nanti rekan-rekan di KPP mau surat tugas ke Kanwil hubungi kami nanti silakan seminggu sebelumnya nanti kita persiapkan teknis segala macam di studio kami ya. Kalau mau pakai handphonenya di studio kami boleh. Kami Wah, persilakan. keren tuh Pak Rudi. Iya. Ya, Jadi baik. pakainya sekali lagi ya HP Bapak Ibu ya, nggak bisa pakai media yang lain. Paling jangan lupa beli holder HP Bapak Ibu, karena kita setengah jam menggunakan HP, kita harus perlu holder. Dan skripnya ada di mana Pak Agus? Skripnya itu bisa taruh di bawah HP Bapak Ibu, jadi nggak kelihatan nanti Pak. Waktu kita tampil itu nggak kayak baca, natural seperti kita ngobrol saja sebetulnya. Padahal kita baca ya sebetulnya, itu juga bisa. Itu saja Bapak Ibu tambahannya. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak bisa di Ada pertanyaan di closing ya. kolom chat ya? Ada Ada di chat. pertanyaan di kolom chat dari Bapak Suryanto. Program edukasi yang bagus, kalau sudah diagendakan seperti itu, untuk pemirsa atau pendengar selain dari luar kampus atau area Jabar yang ingin bergabung untuk acara tersebut, apakah pihak Pertapsi atau pihak Tech Center perlukah membuat grup WAG kegiatan ini karena programnya sangat menarik? Mohon pencerahannya. Pertanyaan dari Bapak Suryanto. Ya, nanti Bapak Rudi menambahkan ya Bapak Ibu ya. Pak Suryanto dan Bapak Ibu, karena acara ini itu penuh dengan kesederhanaan Pak, gitu ya. Dan kita kadang nggak bisa tahu Pak siapa yang menonton, karena akunnya itu kan kadang-kadang akun-akun yang namanya itu nggak asli ya Bapak Ibu ya. Begitu Pak. Jadi yang menonton pun hanya yang punya akun Instagram Bapak Ibu. Kalau nggak punya akun Instagram dia nggak bisa nonton gitu ya. Kemudian nggak seperti ada Zoom, ada linknya Bapak Ibu. Jadi sifatnya itu kalau yang penonton itu yang follower atau memperoleh caption kita, kemudian dia sudah mereminder acaranya hari apa, jam berapa, mereka klik, nah nanti di akun Instagramnya itu akan muncul otomatis kita sedang live bareng-bareng. Tapi bisa mengakses dari akun mana saja Bapak Ibu ya. Misalkan yang tampil saya, akunnya Tech Center Unpad, bisa melalui akun Tech Center Unpad. Tapi followernya Pak Rudi, itu yang bersangkutan itu followernya DJP Jabar 1. Berarti nontonnya melalui akunnya Jabar 1. Gitu. Atau yang tadi Unisba misalkan, berarti yang nonton melalui akunnya Unisba. Nah, tinggal nanti kalau mereka tertarik akan menjadi followernya Jabar 1, dan kalau tertarik lagi menjadi follower saya. Jadi kita bisa saling tukar follower Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau WA Group kan biasanya kita acara webinar ya Bapak Ibu ya, gitu. Kalau ini terbuka sih Pak, intinya siapa yang jadi follower kita dia bisa nonton. Ya nanti sembari ini ya Bapak Ibu ya, sembari kita jalan, nanti kita akan selalu ingat, oh setiap Kamis tuh pasti ada acara berlian gitu ya di wilayah Jabar 1 tiap sore. Silakan Pak Suryanto, Pak Rudi mau menambahkan Pak?
Eh, saya menambahkan ya, kalau untuk Pak Suryanto untuk itu uangnya itu kita sudah ada ya, tax center sudah ada, kemudian untuk penyuluh pun juga sudah ada gitu. Jadi nanti kalau ada kabar apa berita apapun nanti kita ini aja forward gitu ya, supaya ini tidak apa perlu bikin ini Pak Agus untuk ininya grupnya Kayaknya enggak, Wah, jangan nggak terlalu usah ya. banyak. Iya, Iya, yang ada saja. yang Kecuali ada nanti aja kita ya. sudah konsisten, udah ini, nah Mm-mm. barulah kalau kita mau saling Iya betul, berakrab-akraban gitu ya, baru kita Heeh, buatkan. Sementara biar natural dulu lah, Bu. Gitu natural ya. aja dulu ya. Iya jadi gitu Ya, ya Pak Suryanto. Jadi uangnya sudah banyak ini ada uang tax center juga sudah ada, kemudian uang penyuluh juga sudah ada ya. Begitu. Itu aja kali tambahannya Pak. Silakan Mbak Dawa. Apa ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin sudah pada paham semua ya Bapak Ibu. ya, Kak Dewa kayaknya udah paham. Nanti tinggal Bapak Ibu, saya mohon izin yang tidak ikut tampil, mohon izin Bapak Ibu ikut meramaikan dengan cara menjadi follower kita ya di Instagram yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjadi pendengar, penonton, dan tolong jangan lupa selalu di-share ke komunitas Bapak Ibu sekalian. Jadi biar acara kita itu makin rame, yang nonton juga bisa menikmati acara dari suguhan dari Kanwil Jabar 1, dari Pertapsi, dan dari para talent-talent muda yang ada di Jawa Barat 1. Saya yakin talent-talent muda, host-host yang keren-keren, Bapak Ibu akademisi yang selama ini sudah membantu DJP melakukan edukasi, dan tentunya dengan kami Persapsi bisa memberikan kontribusi lebih luas lagi dan lebih berkesinambungan. Kata kuncinya berkesinambungan, Bapak Ibu. Terima kasih, Kak Dawa. Dari saya seperti itu. Ya, baik. Mungkin kalau masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa langsung ke WhatsApp grupnya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, langsung saya tutup aja ya, Pak. Baik, terima kasih, Kak Ya, Dawa. Terima Bu baik. Irna kasih. mau ada yang di closing, Bu? Oh Bu iya, Irna? ya. Closing statement ya, bahwa program ini adalah merupakan bagian dari program yang apa dilakukan oleh para tax center. Jadi selain selain eh, penyuluhan ataupun selain apa, ini tax center tuh harus ikut berkontribusi dalam kegiatan edukasi. Banyak kan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh tax center, salah satunya ya melalui Instagram ini. Mudah-mudahan adanya Instagram ini membuat tax center itu jadi lebih inovatif dalam melakukan edukasi perpajakan. Berkesinambungan, tidak mati suri. Itu aja barangkali. Terima kasih. Mbak Dawa, terima kasih. Ya, untuk Pak Agus, apa ada kata-kata yang ingin disampaikan? Sudah, Kak Dawa. Tadi yang Sudah sudah ya? saya closingkan. Ya, Dan sukses, Kak Dawa. Pokoknya teman-teman ini juga harus disuruh ikut semua, Kak Dawa. Terutama yang ya generasi sih. muda nih, gitu ya. Karena kita sudah mencoba untuk hadir bersama-sama nih, gitu ya. Dari Kanwil juga sangat support. Itu aja, Kak Dawa. Sampaikan ke Ya, teman-teman yang lain. Terima kasih. baik, Pak. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Irna, Bapak Ibu sekalian, Prof. Umi, dan Bapak Ibu Tech Center yang sudah hadir. Sukses dan sehat selalu. Saya izin Bapak Ibu sekalian.